Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 629. Langit gelap dan mendung. Darah masih merembes ke permukaan laut. King Luo melirik ke bawah pada bagian dari mayat naga banjir hitam di tangannya. Dia menghela nafas, dan di sini aku berkata bahwa kamu terlalu pintar untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Aku tidak akan menduganya, tapi sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Dia membuang mayat Yingke seolah-olah itu adalah sampah, lalu mengarahkan pandangannya kembali ke Sui. Dia tersenyum tipis. Tapi sejujurnya, aku lebih suka mengambil kesempatan ini untuk membunuhmu. Aura menakutkan diam-diam menyebar di sekelilingnya, mengarah ke laut sekitarnya. Niat membunuh yang keras menggantung di udara. Di dalam reruntuhan rumah pedang dewa, hati Ning Xihua dan yang lainnya mengepal. Mereka secara pribadi menyaksikan kematian spiritual Incarnation Realm Yingke. King Luo mengalahkannya dengan tinjunya dan mencabik-cabiknya. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya King Luo. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, bisik Sui. Dia maju, tidak cepat atau lambat, jubah birunya berkibar tertiup angin laut. Niat membunuh yang sulit dijelaskan dengan kata-kata terkunci pada King Luo. Pemuda berjubah putih asal-usul yang meragukan itu menyipitkan matanya, lalu tertawa dan menggeliat. Senjata terhebatku adalah tinjuku. Aku sebenarnya ingin tahu mana yang lebih kuat, pedangmu atau tinjuku. Dentang. Sui, bagaimanapun, menyarungkan pedang dewa abstrus dan berkata dengan tenang, kamu tidak layak mati di bawah pedang. King Luo membeku, tertegun. Kemudian, matanya yang seperti pusaran air bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi. Hah, jangan bilang kamu berencana untuk bersaing denganku tinju melawan tinju. Mengapa tidak, kata Sui. Jarak mereka hanya 100 kaki. Kalau begitu, ayo kita coba. King Luo tertawa terbahak-bahak dan melompat ke depan, tinjunya berayun. Ledakan, kekuatan tinju tirani menyapu, membawa serta Yaoqi yang mengerikan dan tak terkendali. Langit pecah, dan ombak ganas naik dari permukaan laut. Ini sama sekali tidak tampak seperti pukulan seseorang di alam manifestasi spiritual tahap akhir. Dengan kata lain, kekuatan serangan ini telah melampaui batas alam manifestasi spiritual. Itulah alasan mengapa King Luo berhasil menekan dan mengalahkan alam inkarnasi spiritual Yingke. Di hadapan pukulan ini, Sui tidak mengelak atau melarikan diri. Dia mengangkat tangannya di depannya, yang satu menggambar yin, yang lainnya mewujudkan yang. Angin dan kilat melonjak di dalam pusat yin yang dan saling bersilangan, membentuk jejak kepalan hitam putih. Ledakan. Begitu mengembun, ia memanfaatkan kekuatan angin dan kilat. Keagungannya tidak terbatas. Segel penggetar surga kekacauan yang memandang. Warisan Taois tertinggi. Ketika tinju King Luo mendekat, itu langsung tenggelam ke dalam pusaran air yin dan yang, tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Selain itu, kekuatan tinju dirobek, dicabik-cabik, dan dimakan. Begitu saja, ia kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Satu kedipan mata kemudian, dan itu menyebar sepenuhnya. Bagus sekali. Mata King Luo berbinar, dan dia menghela nafas dengan kagum. Rambut panjangnya berkibar di sekelilingnya saat dia melangkah maju, momentumnya menghubungkan langit dan bumi. Dia mengangkat tinjunya dan mengayunkannya. Dengan setiap pukulan, langit dan bumi bergetar, gelombang ledakan menyapu keluar, dan suara seperti gemuruh guntur memenuhi udara. Kekuatan seperti itu cukup untuk dengan mudah menghancurkan pembudidaya manifestasi spiritual di sekitarnya. Bahkan Huan Shaoyou dan monster alam manifestasi spiritual lainnya di zaman kuno lebih rendah. Namun terlepas dari kekuatan serangan lawannya, Sui tetap tenang seperti biasanya. Dia menampilkan kebenaran misterius dari Perceiving Chaos Heaven Saking Seal. Jejak kepalan tangan yang dia padatkan mencakup yin dan yang, dan itu memanfaatkan angin dan guntur. Itu berisi hisapan yang tak terduga, kekuatan melahap. Sepertinya telapak tangan Sui telah menjadi pusaran langit. Setiap serangan yang datang akan ditarik masuk, ditekan, dan dilahap. Itu tidak bisa dipercaya. Sebelumnya, di Blood Thistle Yao Mountain, Sui menggunakan Perceiving Chaos Heaven Saking Seal untuk mengalahkan 126 pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi dalam satu serangan. Kekuatannya tidak terbatas. Sekarang, dia menggunakan teknik tinju yang tinggi ini untuk menjatuhkan King Luo. Ledakan, ledakan, seluruh hamparan lautan dalam kekacauan. Arus energi destruktif yang mengerikan memenuhi udara. Pukulan King Luo seperti badai yang mengamuk, ganas, cepat, dan tirani. Bayangan tinju tumpang tindih, memenuhi langit. Doa Taois bergemuruh seperti guntur. Itu sangat ganas. Namun, setiap kali kekuatan kepalan tangan yang menakutkan mencapai jarak 100 kaki dari Sui, itu tersapu ke dalam pusaran dan berulang kali robek, dikompresi, dan dimakan. Lupakan menyakiti Sui, itu bahkan tidak bisa mencapai jarak 100 kaki darinya. Lebih jauh lagi,
Karena semakin banyak kekuatan tinju yang dilahap, aura dari segel gemetar langit Perceiving Chaos sebelum Su Yi tumbuh, menjadi semakin menakutkan. Ketika dia melihat ini, King Luo hanya bisa mengerutkan alisnya, dan matanya bersinar dengan ketidakpastian. Bahkan dia tidak dapat menduga bahwa seorang kultivator Realm Gathering Stars tahap akhir muda dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya ada ranah perbedaan antara alam bintang pengumpul tahap akhir dan alam manifestasi spiritual tahap akhir. Sebenarnya, mereka milik dua Tao yang berbeda. Satu di Origin Dao, sementara yang lain di Spirit Dao. Perbedaannya seluas jurang antara langit dan bumi, mereka sama sekali tidak sebanding. Namun untuk beberapa alasan, pemandangan yang tidak dapat dipercaya ini terbentang di hadapannya. Bagaimana mungkin King Luo tidak terkejut? Seperti yang kupikirkan, kamu tidak ada bandingannya dengan pembudidaya lain di dunia ini, desah King Luo. Saat itulah mantra Dao dari 5 elemen melonjak di antara kepalan tangan Su Yi, dan segel gemetar surga yang memandang kekacauan tiba-tiba bergemuruh dan melesat ke udara. Murid King Luo mengerut, bagaimana ini segel tinju? Itu lebih seperti batu kilangan raksasa yang mengambang. Kekuatan yin dan yang beredar, dan bersinar dengan pancaran-pancaran dari 5 elemen. Selanjutnya, angin dan kilat meraung di dalamnya. Kemanapun ia lewat, langit meratap dan bergetar, tidak mampu menahan kekuatannya. Itu mengebor di laut di bawah, membentuk depresi besar. Air laut dipaksa ke samping, mengalir semakin jauh. Menanggapi kekuatan yang menakutkan ini, ekspresi muram muncul di wajah King Luo. Api darah nirvanik. King Luo tiba-tiba berteriak dan meninju. Tinjunya yang adil dan seperti batu giok tiba-tiba gelap seperti tinta, dan itu menyala dengan api merah transparan yang aneh dan menyeramkan. Api membakar segala sesuatu di sekitarnya. Api berwarna darah menyelimuti langit dan bumi. Itu samar, tapi bisikan dingin Dewa Yao bergema di udara. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini adalah kemampuan kultivator Yao terkuat yang dimiliki King Luo. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ledakan. Kedua tinju yang sangat berbeda bentrok. Seolah-olah dua matahari saling bertabrakan, meledak dengan arus energi destruktif yang mengerikan. Tiga wanita yang menonton dari dalam rumah pedang dewa tercengang. Ketiganya bingung. Bentrokan ini benar-benar melampaui batas pemahaman dan imajinasi mereka. Bang! King Luo bergoyang dan mundur beberapa langkah. Wajah tampannya terasa memucat. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ekspresi King Luo menjadi dingin dan menakutkan. Auranya melonjak, dan dia tampak sangat marah. Teman, sebentar lagi, aku pasti akan mengulitimu dan memakanmu hidup-hidup. Saat suara sedingin es itu terdengar, rambut King Luo mencambuknya. Dia bergerak seperti Dewa Yao, melangkah menembus langit yang terbungkus Yao Qi yang mengerikan. Dia langsung menuju ke arah Su Yi. Matanya yang seperti pusaran air bersinar dengan cahaya perak yang aneh. Bahkan rambut panjangnya bersinar dengan gumpalan api keperakan. Auranya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Su Yi tidak membuang waktu untuk berbicara. Sebaliknya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak pertempuran dimulai. Ini adalah ekspresi penghinaan, dia tidak bisa diganggu untuk membuang waktu berbicara. Ketika King Luo menyerbu ke arahnya, dia juga terbang ke langit dan bertemu langsung dengannya. Kematian Yingke telah membuat Su Yi sangat marah. Biasanya, ketika dia melihat sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, dia melihatnya sebagai batu asahan, dan dia bertarung dengan tujuan memoles dirinya sendiri. Dia tidak lagi merasa seperti itu. Saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah membunuh. Su Yi memiliki 108.000 tahun pengetahuan dan pengalaman tempur di kehidupan sebelumnya. King Luo mungkin adalah lawan terkuat yang dia temui sejak reinkarnasinya. Namun, membunuhnya tidak akan sulit. Ledakan. Tatapan Su Yi tenang dan acuh tak acuh. Aura yang kuat melonjak di sekitar sosoknya yang tinggi dan tegak. Saat dia bergerak, energinya bersirkulasi, seperti deru arus yang mengamuk. Dia telah melepaskan seluruh basis kultivasinya. Mati. King Luo mengayun untuk membunuh. Satu pukulan, dan langit dan bumi berguncang. Api perak mengamuk di seluruh langit. Su Yi mengepalkan tinjunya dan mengudara. Bas! Riak emas menyebar di langit, seperti lautan emas. Matahari dan bulan bercahaya melayang di sana, menguraikan diagram langit yang tak terbatas. Ini adalah warisan Buddha tertinggi, segel revolusi besar matahari dan bulan. Gemuruh. Kekuatan tinju King Luo menembak ke laut emas, hanya untuk matahari dan bulan yang bersinar untuk menekannya. Itu meledak dengan keras. King Luo, sementara itu, dikirim terbang. Meskipun lukanya tidak parah, dia terlihat sangat kuyu. Ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Kemampuan yang digunakan Su Yi sebelumnya adalah warisan Taois. Namun sekarang, dia secara mengejutkan menunjukkan kekuatan Buddhisme. Tapi tidak peduli kemampuan apa yang dia gunakan, itu menakutkan di luar batas. Semuanya jelas merupakan warisan ortodoksi kuno teratas. Rekan Taois, siapa kamu? Apakah Anda seorang penyihir Taois?
Seorang biksu Buddha, King Luo mengerutkan alisnya. Su Yi tidak menjawab. Bahkan, dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dia hanya terbang ke langit dan menyerang. Kuat seperti biasa, tidak mau memberitahuku. Lupakan saja, setelah aku membunuhmu, aku akan menghapus jiwamu dan memeriksa ingatanmu. Kemudian, saya akan mempelajari semua yang ingin saya ketahui. King Luo mendengus dingin. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak berpuas diri. Sebaliknya, dia bahkan lebih serius dan berhati-hati dari sebelumnya. Ekspresi serius muncul di alisnya. Ledakan, Yaoki melonjak saat King Luo menyerang sekali lagi. Kekuatan tinjunya mengguncang langit dan bumi. Nyala api perak yang tak tertandingi praktis membanjiri seluruh bentangan samudera. Dengan kekuatan destruktif seperti itu, bahkan serangan biasa dapat dengan mudah membunuh ahli alam manifestasi spiritual di sekitarnya. Namun, bagi Su Yi, itu bahkan tidak layak untuk dilihat. Dalam pertempuran berikutnya, dia melepaskan satu seni tertinggi dan menakutkan satu demi satu. Demonifikasi Void mengambang. Buddha 8 bagian. Pemecah cahaya Netherworld Nine Flame. Palem kehidupan mata air kuning. Ekstremitas dari teknik pembakaran Dewa Dao. Satu warisan dan keterampilan tak tertandingi demi satu. Mereka juga tidak terbatas pada kemampuan Taois dan Buddha. Beberapa adalah demonis, atau karya hantu atau kultivator Yao. Namun, tanpa kecuali, itu adalah kanon dan kitab suci yang sangat mendalam. Jika orang biasa mengolah salah satu dari mereka secara acak, itu akan lebih dari cukup untuk memberi manfaat bagi mereka seumur hidup. Namun sekarang, Su Yi menggunakan kemampuan yang beragam dan berbeda ini dengan percaya diri dan mudah. King Luo sama sekali tidak bisa melihat melalui kekuatan yang menakutkan dan selalu berubah itu. Tidak peduli bagaimana dia mencoba membela diri, itu tidak berhasil. Dia berulang kali didorong mundur. Tak lama kemudian, King Luo benar-benar ditekan. Dia sudah benar-benar dirugikan. Rambutnya acak-acakan, dagingnya robek, dan dia dipenuhi luka. Tidak peduli seberapa keras dia bertarung, dia tidak bisa membalikkan keadaan untuk menguntungkannya. Su Yi, sementara itu, tetap tenang dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Namun, di mata King Luo, ketenangan itu sangat menakutkan. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Orang seperti apa Su Yi, yang telah mencapai kekuatan yang menantang surga dengan kultivasi Realm Gathering Stars-nya. Hanya apa asal-usulnya, mengapa dia memiliki begitu banyak keterampilan ilahi dan kemampuan rahasia yang luar biasa. Seolah-olah dia menguasai warisan 10.000 Tao, yang bisa dia gunakan di waktu luangnya. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. First Immortal of the Sword, Chapter 630. Jubah putih bersih King Luo sebelumnya sudah compang camping dan berlumuran darah. Rambutnya acak-acakan, dan dia dipenuhi luka. Dia berada dalam kesulitan yang sangat parah. Namun, Su Yi tidak menahan tangannya. King Luo menganggap tinjunya sebagai senjata terkuat. Namun, Su Yi sekarang bertarung dengan tangan kosong juga, menggunakan kemampuan yang paling dibanggakan lawannya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Kekuatan King Luo di alam manifestasi spiritual tahap akhir jauh melampaui orang lain dari kultivasi yang sama. Itu sudah cukup baginya untuk membunuh Yingke, seorang Yao perkasa dari alam penjelmaan spiritual. Namun, cara Su Yi melihatnya, dia paling mirip dengan King Xuang, pembudidaya pedang wanita dari Realm Sky Realm. Ledakan, lengan baju Su Yi mengepul di sekelilingnya. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Tinju bercahaya Mahastama Prapeta. Dalam Buddhisme, Bodhisattva Mahastama Prapeta mewakili kebijaksanaan, cahaya, dan pencegah malapetaka. Menurut legenda, buah dari kultivasi seorang ahli Buddhis tertentu menjadikannya seorang Bodhisattva, dan gelarnya adalah Mahastama Prapeta. Dia memiliki kekuatan Dharma yang tak terbatas, dan masa Buddhis memujanya. Teknik tinju ini berasal dari tanah suci Buddhis nomor 1 alam liar, Little Western Paradise. Itu peringkat di antara 9 teknik tinju kuno tertinggi di Little Western Paradise. Mereka yang mempraktikkannya bisa menaklukkan naga dan harimau. Mereka gagah berani dan tak kenal takut, dengan hati yang didedikasikan untuk menghancurkan setan dan roh jahat. Sekarang, saat Su Yi melontarkan pukulan dengan teknik kepalan Buddha kuno ini, dia tampak sama agungnya dengan dewa yang mengguncang langit dan bumi. King Luo merasakan bahaya dan segera mundur. Namun, kekuatan tinju yang mencakup segalanya masih menyerangnya. Bang! Dia dikirim terbang, dan beberapa tulang dan tendonnya terdengar patah. Di dalam reruntuhan rumah pedang dewa, Ning Xihua, Cha Jin, dan Wen Lingsui berulang kali tercengang. Sebelumnya, mereka khawatir Su Yi tidak akan cocok untuk King Luo. Lagi pula, King Luo telah membunuh bahkan alam inkarnasi spiritual Yingke. Siapa yang mengira, meskipun King Luo menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, Su Yi akan menekannya dari awal hingga akhir. Dia bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun di kepala Su Yi. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali kami melihatnya. Aku ingin tahu pertemuan ajaib seperti apa yang dialami rekan Daois Su di Gritsia. Tidak kusangka dia menjadi sangat kuat. Ning Xihua tampak bingung.
Di Zhou Agung, Tuan Muda tidak pernah sekalipun kalah. Dia juga tidak akan kalah sekarang. Cha Jin berkata dengan bangga. Wen Lingsui menjaga orang tuanya, tetapi ketika dia mendengar itu, dia merasa sangat sedih. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali ingatannya tentang kota Guangling. Di luar, asal-usulmu pasti luar biasa. Wajah King Luo berlumuran darah. Dia tampak menyedihkan. Namun, dia juga tampak tidak peduli. Dia menatap Suyi dengan saksama, seolah mencoba melihat melalui dirinya. Ledakan, Suyi mengayunkan tinjunya dan menyerang sekali lagi. Saat dia melihat ini, kedalaman tatapan King Luo bersinar dengan tekad. Dia bergumam, aku tidak akan kalah. Saat suaranya terdengar, fluktuasi energi destruktif terpancar dari tubuhnya yang babak belur dan berlumuran darah. Bang! Tinju Suyi terbang di udara, hanya untuk cahaya perak bersinar sebelum King Luo memblokir serangan dan membubarkan kekuatannya. Alis Suyi terangkat. Ketika dia melihat King Luo, dia melihat bahwa lawannya tampak seperti sedang terbakar. Api perak bening berkobar di sekelilingnya. Rambut hitamnya langsung memutih, dan kulitnya meredup, pecah-pecah, dan terbelah, seolah-olah ada sesuatu yang menarik kekuatan hidupnya dan dia langsung menua bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, matanya seterang matahari kembar, terlalu terang untuk dilihat secara langsung. Tangan kanannya terulur ke belakang, seperti hendak menghunus pedang. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak membawa senjata. Sebaliknya, tepi putih muncul dari tulang punggungnya, sedikit demi sedikit. Dentang, dentang, dentang. Dengan setiap bagian dari bilah seputih salju yang muncul, ratapan pembunuh yang menusuk terdengar, seperti setan yang menggertakkan giginya. Itu tidak dingin, tetapi suaranya saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Memberi makan pedang dengan tubuhmu. Suyi tampak terkejut. Untuk memberi makan pedang dengan tubuh seseorang, mengacu pada menggunakan tubuh sendiri sebagai tungku untuk memelihara pedang. Itu berarti menggunakan kultivasi dan esensi darah seseorang sebagai makanan untuk meredam dan memelihara pedang spiritual. Dengan demikian, pedang akan menjadi bagian dari tubuh kultivator, keduanya tidak dapat dipisahkan lagi. Pedang dan pemiliknya terhubung, dan ketika pedang itu dihancurkan, pemiliknya mati. Sangat jarang bagi pembudidaya pedang menggunakan metode ini untuk memelihara senjata mereka. Bukannya itu terlalu tirani, melainkan, sangat mudah terjadi kesalahan. Selain itu, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan cedera. Saat aku terbangun, pedang ini sudah tersegel di tulang belakangku, bisik King Luo. Saya berani mengatakan dengan pasti bahwa, selama saya menggambarnya, saya dapat memperoleh kembali ingatan saya dan mempelajari siapa saya dan dari mana saya berasal. Saat dia menarik senjatanya, aura pembunuh yang menakutkan muncul. Langit dan bumi bergetar, dan udara menjadi kacau balau. Tapi aku tidak berani melakukannya, desak King Luo, karena aku bahkan lebih yakin bahwa begitu aku menariknya, pedang itu akan melahap semua kekuatan hidupku. Dia terdengar bertentangan, takut dan tak berdaya. Namun, gerakannya tidak pernah berhenti. Saat dia selesai berbicara, pedang seputih salju yang dipelihara di dalam tulang punggungnya memasuki dunia. Dentang, pedang itu berdengung, suaranya mengingatkan pada raungan Dewa Iblis Purba. Itu bergema di seluruh 9 langit, mengaduk angin dan awan. Pancaran pedang itu sangat terang, seperti matahari yang terik. Itu menerangi seluruh bentangan samudera, mengisinya dengan cahayanya yang intens. Setelah diperiksa lebih dekat, pedang itu ditempa dari White Bone Divine Jade. Itu bersinar dan kristal, dan memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya. Ada 2 kata yang terukir di gagangnya dengan karakter berkerut seukuran kepala lalat, kemalangan ilahi. Ledakan, yang mengejutkan, ketika tekanan pedang mencapai formasi penyegel surga dari 9 absolut, formasi itu menghilang dengan ledakan. Di dalam reruntuhan, tirai cahaya yang melayang di depan Ning Xihua, Cha Jin, dan Wen Lingsui hancur dan menghilang. Ini ekspresi Ning Xihua dan yang lainnya berubah. Hati mereka mengepal, dan mereka lebih gugup dari sebelumnya. Tak satu pun dari mereka akan menduga bahwa, saat pertarungan mendekati klimaksnya, King Luo akan mengeluarkan senjata. Mereka juga tidak mengantisipasi bahwa itu akan sangat kuat. Mereka tidak bisa tidak khawatir atas nama Suyi. Namun, saat Suyi melihat pedang itu, cahaya aneh muncul di matanya. Itu pedang Yao. Kadang-kadang, aku bahkan curiga aku benar-benar hanya budak pedang, dan semua yang aku miliki, termasuk hidupku, berada di bawah kendalinya, kata King Luo dengan lembut. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menatap Suyi, senyum tipis di bibirnya. Tapi jika aku bisa menggunakannya untuk membunuh seseorang sekali bermu, itu sangat berharga bahkan jika aku mati. Wajahnya yang dulu tampan pucat pasi, dan rambutnya seputih salju. Kulitnya dipenuhi retakan, redup, dan tanpa kilau. Namun, pedangnya terlalu menyilaukan untuk dilihat secara langsung. Saat itulah Suyi akhirnya berbicara. Aku tidak akan mati, tapi kamu, budak pedang yang dipilih untuk memelihara senjatamu dengan tubuhmu. Anda akan mati tanpa keraguan. Terpilih, budak pedang. King Luo mengerutkan alisnya. Apa maksudmu?
Teman, tebakanmu sebelumnya tepat sasaran, kata Suyi. Itu adalah pedang Yao yang langka, dan kamu tidak lebih dari budak pilihannya. Anda kehilangan ingatan Anda, tetapi itu belum semuanya, hidup Anda dan basis kultivasi Anda ditakdirkan untuk menjadi makanannya. Tatapan King Luo terfokus, tapi kemudian, dia tertawa. Itu tidak lebih dari sebuah pedang. Bagaimana mungkin ia melahap tuannya? Jangan bilang kamu hanya mengatakan itu untuk mengganggu kondisi mentalku dan memberikan pukulan mematikan. Dia jelas tidak percaya pada Suyi. Tidak banyak waktu. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan dulu, teman. Kata King Luo. Dia melompat ke udara dan mengayunkan pedangnya. Ledakan. Garis ki pedang seputih salju yang menyilaukan menyapu udara, membakar mata. Pedang ki yang menakutkan tanpa henti itu bahkan membuat langit dan bumi berteriak, seolah-olah tunduk. Momentumnya yang besar sudah cukup untuk membunuh pembudidaya alam manifestasi spiritual manapun di sekitar. Namun, Suyi tidak mundur. Saat King Luo menyerang, dia dengan halus menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan kanannya, dan menunjuk. Garis pedang ki yang tidak dapat dipahami ditembakkan. Dia mewujudkannya dari gumpalan aura pedang 9 neraka. Gerakan itu tampak biasa saja dan bersahaja, sesederhana mungkin, tetapi saat itu melesat di udara, tekanan tinggi dan tertinggi yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata menyebar secara diam-diam. Beberapa saat sebelumnya, arus udara bergejolak, awan telah menyebar, dan lautan bergolak. Namun, pada saat itu, semuanya membeku, seolah terkunci di tempatnya. Semuanya tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar. Tekanan yang cukup menakutkan untuk membuat hati seseorang bergetar ketakutan menyelimuti segala sesuatu dalam jarak 1000 mil persegi. Murid King Luo menyempit, dan rambutnya berdiri tegak. Apa ini? Bang! Tiba-tiba, suara sesuatu yang pecah bergema di udara dan memecah keheningan yang mencekik. Serangan King Luo, tebasan pedang ki yang menyilaukan itu, hancur seperti kaca karena tumbukan, menyebar dengan ledakan. Pemandangan itu sangat mengejutkan King Luo sehingga dia hampir mengalami gangguan mental. Ini adalah kartu truf yang dia perdagangkan dengan nyawanya. Dia yakin bahwa bahkan seorang kultivator realem revolusi spiritual akan jatuh di bawah serangan itu. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Namun sekarang, hanya Gathering Stars Realem Suyi yang dengan mudah menghancurkannya. Sebelum King Luo sadar, tebasan Suyi terus berlanjut, kekuatannya tidak berkurang. King Luo mengayunkan pedangnya untuk membela diri. Dentang, ledakan memekakkan telinga terdengar, dan pedang seputih salju terbang dari cengkeramannya ke kejauhan. King Luo terperangah. Sepertinya dia tidak bisa mempercayainya. Perlahan dan dengan susah payah, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Suyi dan bergumam, apakah yang kamu katakan sebelumnya, benar? Aku tidak akan tenggelam untuk berbohong kepada seseorang di ambang kematian, kata Suyi. Aku benar-benar seorang budak pedang, bukan? Aku bahkan tidak bisa mengendalikan hidupku sendiri. Mata King Luo kosong. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi potongan-potongan kecil, kemudian hancur menjadi abu dan berhamburan ke angin. Senjata yang dia sebut sebagai kemalangan ilahi, telah melahap hampir setiap kepingan kekuatan hidup King Luo. Sekarang, meskipun dia telah memblokir aliran pedang Qi Suyi, kekuatannya yang mengerikan menghancurkannya sepenuhnya, tubuh dan jiwa. Pemuda asal-usul yang meragukan telah tewas. Kamu sudah mati, begitu saja. Aku membiarkanmu pergi dengan mudah, gumam Suyi. Dia kemudian berbalik dan menatap ke kejauhan. Pedang Yao yang tiada taranya yang dipelihara King Luo di dalam tulang punggungnya bergetar dan berdengung beberapa ribu kaki jauhnya, berulang kali memancarkan petak cahaya perak yang tidak wajar dan bercahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada luka yang mengejutkan pada bilah yang bening dan transparan itu. Tanda yang ditinggalkan serangan Suyi. Ini melebihi ekspektasi Suyi, dia tidak akan menduga bahwa pedang ini bisa bertahan bahkan segumpal kekuatan pedang 9 neraka. Ketika Suyi menoleh, suara sedingin es yang marah muncul dari dalam kemalangan ilahi. Kamu membunuh budak pedangku dan melukai tubuhku. Yang mulia ini akan mengingatmu, dan aku akan membalas dendam ini 10 kali lipat. Suara mendesing. Saat suaranya bergema di udara, pedang Yao melayang di udara, menghilang di cakrawala dalam sekejap. Seperti yang kupikirkan, roh Yao yang lengkap bersemayam di dalam pedang Suyi, berkata sambil berpikir. Saat dia pertama kali melihat pedang itu, dia menebak beberapa rahasianya. Sekarang, melihat ini, dia akhirnya memastikan kecurigaannya. First Immortal of the Sword, Chapter 631. Ketika dia pertama kali bertemu King Luo di Mother Ghost Ridge, Suyi menduga dia kemungkinan besar adalah anggota kelompok monster kedua di zaman kuno. Namun, ketika dia melihat kemalangan ilahi, dia mengerti. King Luo benar-benar hanya seorang budak yang digunakan pedang untuk makanan. Kemalangan ilahi telah menghapus ingatannya. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat siapa dirinya? Suyi berani mengatakan dengan pasti bahwa King Luo telah mempelajari warisan dan teknik kultivasinya dari senjatanya. Sangat mungkin bahkan nama King Luo adalah hadiah dari kemalangan ilahi.
Orang itu mengatakan bahwa saat dia pertama kali melihatku, dia merasakan ancaman dan aura yang menyesakkan. Itu sebabnya dia merasakan dorongan untuk membunuhku. Aku khawatir itu juga karena pengaruh pedang Yao, pikir Sui. Namun, dia tidak bisa mengetahui asal-usul Divine Misfortune. King Luo datang ke lautan roh caotik dan mencoba memasuki reruntuhan rumah pedang dewa. Apakah itu atas perintah pedang juga? Apakah itu berarti kemalangan ilahi entah bagaimana terhubung ke rumah pedang dewa? 30.000 tahun yang lalu, rumah pedang dewa adalah salah satu dari 3 sekte Yao besar, di samping kuil Sumeru dan sekte matahari terbakar. Pendirinya adalah Heavenspire Yao Emperor. Selanjutnya, kata pedang, ada di nama mereka. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa ortodoksi Yao ini telah membangun reputasinya melalui permainan pedang. Kesialan ilahi jelas merupakan harta tertinggi dari cara Yao, dan itu berisi roh Yao yang lengkap. Itu jelas sangat cocok dengan rumah pedang dewa. Sayangnya, saya tidak bisa menghentikannya untuk pergi. Apakah pedang itu masih ada di sini? Aku mungkin bisa mengetahui apakah itu terhubung atau tidak dengan rumah pedang dewa. Sui menggelengkan kepalanya, lalu tidak memikirkan masalah itu lagi. Rekan Daoisu, suara gembira dan gembira terpancar dari jauh. Kekuatan formasi bergejolak, dan portal seperti pusaran air muncul. Ning Sihua muncul dari dalamnya, senyum lebar terlihat jelas di wajahnya yang muda. Aku mengatakannya, bukan, aku hanya tahu tidak akan terjadi apa-apa padamu, Tuan Muda. Ini luar biasa. Segera setelah itu, Cha Jin dan Wen Lingsui juga keluar. Cha Jin semakin kurus. Dia mengenakan gaun hijau pucat, dan rambut hitam panjangnya diikat. Kulitnya bersalju, sosoknya anggun. Saat dia melihat Sui berdiri tegak di permukaan laut, tanpa tanda-tanda luka, dia terlihat sangat senang. Wen Lingsui, sementara itu, tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Dia bergegas ke arahnya, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, dan memeluknya erat-erat. Dia secantik lukisan, halus dan menawan, sama seperti sebelumnya. Namun, saat dia memeluk Sui, matanya yang cerah berkabut karena air mata. Kakak Sui, kamu baik-baik saja. Indah sekali. Itu luar biasa. Wanita muda itu terlalu bersemangat bahkan untuk berbicara secara koheren. Cha Jin juga merasakan dorongan untuk bergegas ke Sui, tetapi ketika dia melihat ini, dia menahan diri. Dia tahu betul bahwa Sui sangat menyayangi Wen Lingsui. Baiklah. Semuanya baik-baik saja sekarang. Sui dengan lembut menepuk punggung Wen Lingsui, ekspresinya lembut. Dia pasti sangat khawatir sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan kehilangan ketenangannya seperti ini. Ketika dia melihat Cha Jin dan Ning Sihua, dia tidak bisa menahan senyum. Dia kembali setelah lama menghilang, tetapi orang-orang yang dekat dengannya masih hidup dan sehat. Itu benar-benar alasan untuk perayaan. Namun, ketika dia mengingat kematian Yingke, sebagian besar kegembiraan Sui langsung memudar. Semuanya, tunggu di sini sebentar. Sui kemudian berjalan menuju hamparan lautan terdekat. Wosh, gelombang. Dia mengulurkan tangan dan meraup udara. 2 bagian besar dari tubuh Yingke melesat keluar dari bawah ombak. Ketika dia melihat tinju yang padat membekas dan luka di tubuh naga banjir, mata Sui bersinar dengan sedikit kesedihan. Ikatannya dan Yingke tidak terlalu dalam. Mereka hanya pernah bertemu sekali sebelumnya, di Broken Dragon Cliff, ketika dia membantu Yingke menjernihkan hatinya. Sui tidak akan menduga bahwa naga banjir akan menjadi benar atau setia ini. Dia mempertahankan tempat ini, tidak mau mundur bahkan jika itu membunuhnya. Berkat senior Yingke kami menjaga Chu Xiu dan bawahannya keluar dari reruntuhan selama ini, tapi sekarang, dia Ning Sihua berhenti di sini. Dia menghela nafas, ekspresinya suram. Cha Jin dan Wen Lingsui juga terdiam. Ketika mereka mengambil mayatnya yang babak belur dan berlumuran darah, mereka merasakan kesedihan dan kesedihan mengalir di hati mereka. Setelah hening sejenak, Sui merentangkan indera ilahi dan memeriksa sisa-sisa Yingke. Luka si naga banjir terlalu parah. Jeroannya telah hancur, dan tidak ada kekuatan hidup yang tersisa dalam darah atau dagingnya. Hati Sui tenggelam. Jika dia tiba bahkan hanya 10 menit sebelumnya, ini tidak akan pernah terjadi. Tepat saat Sui hendak menarik akal ilahinya, dia berhenti. Ada inti Yao merah tua yang retak di kepala Yingke. Disinilah dia mempertahankan basis kultivasinya. Meskipun inti Yingke retak, Sui bisa merasakan kesadaran samar di dalamnya. Sui mengembuskan napas panjang dari udara keruh, lalu tersenyum. Dia benar-benar santai. Cedera Yingke begitu parah sehingga mungkin bahkan dewa atau makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkannya. Namun, mereka tidak bisa menghentikan Su Xuanjun. Ning Sihua dengan tajam mendeteksi perubahan ekspresi Sui, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, rekan Taoisu, jangan bilang kamu bisa menyelamatkan senior Yingke. Cha Jin dan Wen Lingsui tertegun. Keduanya tanpa sadar melirik Sui. Lihat saja, kata Sui sambil tertawa. Dia membalik telapak tangannya, mengeluarkan botol yang terbuat dari giok mirip suet domba. Segera setelah dia melepas tutupnya, cahaya keemasan yang berkabut meledak. Itu pemandangan yang indah.
Ketiga wanita itu tidak bisa tidak melihatnya. Kekuatan hidup yang padat menyerang indera mereka. Bahkan hanya menghirupnya membuat mereka merasa berenergi. Itu tidak bisa dipercaya. Ada 3 tetes darah yang tersegel di dalam botol batu giok, Ice Soul Gold Blood. Suyi mendapatkannya dari Acang di reruntuhan bintang ke-9. Acang adalah roh giok es Xiantian yang lahir dari asal-usul Azure, dan dia memiliki kendali bawaan atas kekuatan ilahi jiwa es. Darah segarnya dikenal sebagai darah emas giok es, dan mereka mengatakan itu bisa menghidupkan kembali orang mati dan mengembalikan daging menjadi tulang putih. Bahkan di 9 provinsi alam liar, darah emas giok es adalah harta karun yang dapat ditemukan secara kebetulan tetapi tidak dicari. Bahkan dalam ortodoksi tingkat puncak, mereka hanya menggunakannya ketika pakar terpenting mereka terluka parah. Tentu saja, meskipun Suyi telah meminum 3 tetes darah Acang, dia telah mengajarinya teknik kultivasi tertinggi yang sangat cocok untuk roh Xiantian. Hadiah ini jauh lebih berharga baginya daripada 3 tetes darah. Sekarang, Suyi telah memilih untuk mengambil setetes darah emas jiwa es untuk menyelamatkan Yingke. Mengembun, Suyi mengangkat tangannya, dan kedua bagian tubuh Yingke perlahan menyatu. Kemudian, setetes darah emas jiwa es terbang keluar dari botol batu giok. Suyi mengetuknya dengan ujung jarinya. Kecececec, darah terbelah seperti tetesan air yang pecah, berubah menjadi kabut berdarah keemasan yang berkilauan dan melonjak ke tubuh Yingke. Ning Xihua, Wen Lingsui, dan Cha Jin menyaksikan dengan takjub. Setelah beberapa saat, luka Yingke menyatu dan menghilang. Jejak dan luka tinju menghilang ke udara tipis. Dia sama baiknya dengan yang baru. Kemudian, di bawah bimbingan akal ilahi Suyi, kekuatan darah emas jiwa es membangun kembali organ, tendon, tulang, dan daging Yingke yang hancur. Pemulihan yang luar biasa ini bahkan membuat Suyi tersenyum puas. Ini benar-benar adalah darah emas jiwa es, harta penyelamat tertinggi di mata para pembudidaya. Bahkan di ortodoksi teratas dari 9 provinsi alam liar, darah emas jiwa es adalah Grandau eliksir penyelamat yang hampir tidak dapat diperoleh. Wosh, gelombang. Tak lama kemudian, tubuh besar Yingke melonjak dengan gelombang kekuatan hidup. Sisik dan dagingnya benar-benar diremajakan dan dipenuhi dengan kekuatan. Apakah kamu baru saja membawa kembali yang mati? Mata Ning Xihua dan yang lainnya terbelalak heran. Semuanya tampak bingung. Ini terlalu sulit dipercaya. Mereka awalnya mengira Yingke sudah mati, dan mereka sudah mulai berduka untuknya. Siapa yang mengira Suyi bisa membawanya kembali? Metode level ini tidak diragukan lagi terlalu sulit dipercaya. Tidak, Yingke belum benar-benar meninggal. Sisa jiwa dan kesadarannya tetap ada. Itu sebabnya saya bisa menggunakan Ice Soul Blood Gold untuk membawanya kembali, kata Suyi. Jika bukan itu masalahnya, bahkan dengan kemampuanku, tidak akan ada yang bisa kulakukan. Tidak peduli seberapa menentang surga emas darah jiwa es, itu tidak bisa menjembatani kesenjangan antara hidup dan mati. Mereka bilang itu bisa menghidupkan kembali yang mati dan mengembalikan daging menjadi tulang putih, tapi itu berlebihan. Kakak Suyi, kapan senior Yingke akan bangun? Wen Lingsui mau tidak mau bertanya. Itu tergantung kapan jiwanya pulih, kata Suyi. Ayo, mari masuk ke reruntuhan rumah pedang dewa. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengangkat tubuh besar Yingke. Ning Xihua segera memimpin jalan ke depan. Tak lama kemudian, seluruh kelompok menghilang dari lautan. Itu adalah hari ke-26 bulan lunar ke-11. Suyi meninggalkan Blue Thistle Yao Mountain dan tiba di Sea of Chaotic Spirits. Kemudian, di depan reruntuhan rumah pedang dewa, dia membunuh tetua Chu Xiu dari pengadilan iblis penjara surgawi, bawahannya, dan King Luo. Kemudian, dia menakuti pedang Yao, kesialan ilahi. Kemudian pada hari yang sama, Suyi menggunakan darah emas jiwa es untuk menyelamatkan Yingke, dan dia dipertemukan kembali dengan teman-teman lamanya. Namun, meskipun bahkan Suyi tidak mengetahuinya, dia telah memusnahkan hampir setiap kultivator pengadilan iblis penjara surgawi yang telah menyeberang dari benua Suandu. Pada hari itu juga sekelompok seniman bela diri fana mencari keberuntungan di pulau-pulau yang tersebar di lautan roh caotik. Tiba-tiba, pedang Yao yang tak tertandingi turun dari surga, membantai semua orang kecuali seorang remaja berjubah abu-abu. Nak, apa yang kamu sebut dirimu sendiri? Sinar perak mengalir di sekitar pedang yang melayang diam di depan seorang pemuda berjubah abu-abu. Hati dan pikiran pemuda itu bergetar, dan pandangannya kosong. Dia menjawab dengan kayu, Wang Liu. Anda salah. Namamu King Luo, kata suara dingin dan bermartabat dari dalam pedang. Ingat, mulai hari ini, kamu adalah hamba yang mulia ini. Saya akan memberi Anda warisan dan teknik kultivasi. Sebagai gantinya, yang harus Anda lakukan adalah bertahan sampai turunnya Radiant Epoch. Saat suaranya bergema di udara, pedang Yao menghilang dalam sekejap dan melesat ke tulang belakang pemuda berjubah abu-abu itu. Wajah pemuda itu berkerut kesakitan, dan dia gemetar berulang kali. Seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu menegakkan punggungnya. Matanya dalam dan jauh, seperti pusaran air kembar yang bersinar dengan jejak cahaya perak.
Kemudian, dia mengerutkan alisnya. Aneh. Mengapa yang saya ingat hanyalah nama saya, King Luo? Mengapa saya tidak dapat mengingat masa lalu saya sama sekali? First Immortal of the Sword, Chapter 632. Reruntuhan rumah pedang dewa sangat besar. Ini awalnya adalah tanah leluhur sekte, dan itu adalah ruang independennya sendiri, dunia yang tersembunyi. 30.000 tahun larangan kegelapan kuno telah merusak reruntuhan, dan kerusakannya parah. Meski begitu, apa yang tersisa dari bangunan yang tak terhitung jumlahnya masih merupakan demonstrasi yang jelas dari kejayaan sekte sebelumnya. Di dalam salah satu aula, Su Yi dengan santai membaringkan tubuh besar Ying Ke di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan kursi anyamannya, berbaring, dan menghela nafas panjang. Setelah meninggalkan Blood Thistle Yao Mountain, dia bergegas ke Sea of Chaotic Spirits. Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk berhenti dan beristirahat. Ketika dia lelah atau mengantuk, dia menggunakan obat spiritual untuk mengisi kembali energinya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa sampai ke reruntuhan rumah pedang dewa hanya dalam 2 hari. Begitu dia sampai di sini, dia bertempur dalam pertempuran besar. Tentu saja, baik Chu Xiu dan bawahannya maupun King Luo bukanlah lawan yang terlalu merepotkan. Yang benar-benar menyusahkan adalah pedang Yao, kemalangan ilahi. Untungnya, semuanya sudah berakhir, dan Su Yi akhirnya bisa santai. Dia mengeluarkan sebotol anggur, minum, dan berbicara dengan Ning Xihua dan yang lainnya. Dia segera mengetahui bahwa setelah menerima pesannya dari Great Xia, Ning Xihua segera mengambil tindakan dan menuju ke reruntuhan rumah pedang dewa. Cukup banyak anggota istana asal surga pergi bersamanya, termasuk Wen Lingzhao, Su Guqing, dan Feng bersaudara. Beberapa teman lama dan sekutu Su Yi juga bergabung, Raja Penakluk Gunung Musi, Huang Qianjun, Shen Jiusong, dan Pu Yi. Kembali ke istana asal surga, Ning Xihua pernah menyarankan untuk mendirikan faksi baru mereka sendiri. Setelah menerima persetujuan Su Yi, dia menyebutnya Sekte Amplifikasi Mendalam. Semua orang di reruntuhan rumah pedang dewa adalah anggota yang efektif. Untuk saat ini, jangan ganggu mereka. Malam ini, mari kita mengadakan perjamuan. Saya bisa bersatu kembali dengan mereka dan berbagi minuman, kata Su Yi. Ning Xihua mengangguk. Su Yi baru saja kembali, mereka harus berpesta dan merayakannya. Namun, sebelum Ying Ke sadar kembali, tidak ada yang berminat untuk jamuan makan. Rekan Taois, reruntuhan telah berubah saat energi spiritual langit dan bumi pulih, Ning Xihua. Ning Xihua kemudian membuat daftar perubahan secara detail. Sebuah mata air telah muncul di dasar kolam teratai yang sebelumnya telah kering. Setiap hari, itu akan menyemprot sekitar 50 kg cairan spiritual murni. Banyak tunas muda tumbuh di bekas hamparan bumi yang hangus. Ning Xihua memeriksanya, dan menyadari bahwa bumi yang hangus kemungkinan besar pernah menjadi kebun obat. Kecamba itu semua adalah obat spiritual yang langka dan berharga. Ada banyak perubahan lain yang tersebar di seluruh reruntuhan rumah pedang dewa. Dari mereka, yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi pada Istana Pedang Dewa. Istana Pedang Dewa adalah tempat pemimpin rumah pedang dewa pernah tinggal. Itu juga dikenal sebagai Istana Abadi Pusat. Su Yi telah menemukan segel tulang putih yang dia percayakan pada Ning Xihua di Istana Pedang Dewa. Menurut Ning Xihua, 5 hari sebelumnya, tahta pusat istana terbelah, dan tulang harta lainnya jatuh dari reruntuhan. Saat dia berbicara, Ning Xihua mengambil tulang emas gelap dari lengan bajunya dan menyerahkannya pada Su Yi. Itu telah diukir menjadi pedang, tetapi panjangnya hanya setengah inci, ujungnya setipis sayap jangkrik. Tulang itu sendiri jelas seputih salju, namun beredar dengan gumpalan kilau emas gelap seperti untayan. Kecil seperti itu sangat berat. Su Yi memeriksanya sebentar, lalu mau tak mau berseru, ini adalah sepotong tulang kelahiran Bais. Apa yang benar-benar mengesankan adalah ia mempertahankan aura asal-usul binatang suci itu, dan lebih jauh lagi, ia sangat padat dan murni. Bais adalah binatang mirip singa dengan tanduk domba jantan dan bisikan naga. Mereka dapat membedakan antara setiap jenis hantu dan roh alam, melihat melalui awan dan kabut, dan mereka memiliki bakat bawaan untuk Dao of Lightning. Mereka adalah garis keturunan tingkat puncak, dan mereka sangat kuat bahkan di antara True Spirit Divine Beast. Para pembudidaya modern menguasai seni, bernafas seperti guntur, dan menunggangi awan. Rumor mengatakan bahwa kemampuan ini diilhami oleh kemampuan ilahi bawaan dari Bais. Ini adalah sepotong tulang kelahiran Bais, dan aura asalnya padat dan murni. Itu benar-benar harta yang tak ternilai. Dengan memurnikan aura asal Bais, seorang kultivator bisa mendapatkan sebagian dari bakatnya. Ini adalah penerapannya yang paling luar biasa. Kaisar Heavenspire Yao kemungkinan besar meninggalkan harta ini di sini, pikir Su Yi. Pendiri rumah pedang dewa, Kaisar Heavenspire Yao, adalah binatang suci, Bais, atau dikenal sebagai Rawa Putih. Ketika Su Yi melihat tulang kelahiran Bais, bagaimana dia bisa gagal menebak asal-usulnya? Tampaknya 30.000 tahun yang lalu, selama permulaan larangan kegelapan kuno,
Kaisar Heavenspear Yao tidak hanya meninggalkan sutra pedang All Spirit, dia bahkan menyegel salah satu tulang kelahirannya di dalam istana pedang dewa. Tapi untuk siapa dia menyiapkan tulang natal ini? Kening Suyi berkerut. Di 9 provinsi alam liar, tulang kelahiran ahli alam kekaisaran bahkan lebih langka dan lebih berharga daripada warisannya. Ini karena memilikinya seperti memiliki sebagian dari bakat dan kekuatan kaisar, setiap tulang seperti itu adalah harta yang benar-benar tak ternilai. Sepertinya masih ada rahasia yang tersembunyi di dalam rumah pedang dewa. Setelah berpikir sejenak, Suyi menatap Ning Sihua. Bagaimana kalau kita memberikan harta ini kepada Yingke? Ning Sihua tersenyum. Terserah kamu, rekan Daois. Suyi mengangguk. Yingke adalah keturunan ras naga banjir, tapi untuk naga banjir, dia hanya biasa saja. Latar belakang, bakat, dan akumulasinya jauh dari sebanding dengan naga banjir badai atau naga banjir perkasa lainnya. Kembali ke Broken Dragon Cliff, Suyi meramalkan bahwa dengan bakat dan fondasi Yingke, paling-paling dia memiliki kesempatan untuk menantang alam revolusi spiritual. Dia hampir tidak memiliki harapan untuk bermetamorfosis menjadi naga sejati dan menjadi seorang kaisar. Namun, dengan tulang kelahiran Bais, garis keturunan dan fondasi Yingke akan mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Membobol wilayah kekaisaran akan berada dalam batas kemungkinan. Tentu saja, paling banyak dia memiliki potensi untuk melakukannya. Sepanjang sejarahnya yang panjang, 9 provinsi alam liar telah memunculkan banyak jenius mempesona, tetapi pada akhirnya, hanya beberapa orang terpilih yang menjadi kaisar. Suyi tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, rekan Taois, apakah Anda melihat penyebutan nama, kemalangan ilahi, dimanapun di reruntuhan? Ning Sihua berhenti, lalu menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kamu melihat catatan nama, King Luo? Ning Sihua menggelengkan kepalanya sekali lagi. Aku tidak melakukannya. Suyi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bahkan jika dia menebak bahwa kesialan ilahi entah bagaimana terhubung ke rumah pedang dewa, sekte itu telah kosong untuk waktu yang lama, dan hanya reruntuhannya yang tersisa. Melihat prospek yang berharga pasti akan terlalu sulit. Saat itulah omelan dan ratapan memenuhi udara. Semua orang secara naluriah melirik bayi iblis di pelukan Cha Jin. Dia jelas lapar, dia terus mendorong kepala kecilnya ke dada Cha Jin dan mencoba menyusu. Namun, ketika dia tidak menemukan apapun untuk dimakan, dia dengan panik berteriak. Wajah menawan Cha Jin memerah. Tuan muda, sepertinya dia kelaparan. Suyi berkata, hancurkan batu roh, dan beri dia makan satu persatu. Batu roh. Mata Ning Sihua dan Cha Jin membelalak. Dia bukan bayi biasa, kata Suyi. Dia kemudian menjelaskan asal-usul bayi iblis itu. Baru saat itulah Cha Jin mengerti. Dia mengambil sepotong batu roh yang hancur dan dengan lembut meletakkannya di mulut bayi itu. Gadis kecil itu buru-buru melahapnya, dan dia tampak bahagia. Tak lama kemudian, dia memuntahkan sisa-sisanya, dengan cara yang sama seperti orang lain memuntahkan cangkang biji bunga matahari. Kegemaran mudanya membuat Cha Jin dan Ning Sihua tersenyum seolah dipenuhi dengan cinta keibuan. Tuan muda, apakah dia punya nama? Tanya Cha Jin. Dia mengambil sebongkah batu roh lagi dan memberikannya kepada bayi itu. Dia tidak, kata Suyi bingung. Kalau begitu mari kita beri dia nama panggilan, oke. Mata Cha Jin berbinar. Ingat, kata Suyi, dia bayi iblis. Anda tidak bisa memperlakukannya seperti bayi biasa. Kata Cha Jin. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, tapi bagaimanapun juga, dia terhubung denganmu karena takdir. Jika dia tinggal bersama kami secara alami tidak akan membiarkannya menjadi iblis seperti para pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi. Menurut saya kita harus memberinya nama panggilan untuk saat ini. Kamu bisa memberinya nama asli saat dia besar nanti. Ning Sihua tersenyum. Itu sebenarnya ide yang bagus. Suyi menganggap semua ini agak membosankan, jadi dia membiarkan Ning Sihua dan Cha Jin mendiskusikannya sendiri. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa Momo terdengar yang terbaik. Momo ditulis dengan karakter untuk Fom, tetapi terdengar mirip dengan karakter untuk Demon. Itu tidak mewah, tetapi sebagai nama panggilan, itu akan baik-baik saja. Suyi secara alami tidak keberatan. Itu bukan gelar Taoisnya, juga bukan nama aslinya. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Momo kecil. Hihi, semakin aku mendengarnya, semakin bagus kedengarannya. Cha Jin memeluk bayi itu, wajahnya penuh kegembiraan. Saat itulah Wen Lingsui masuk dari sisi istana. Dia mendekati Suyi, ragu-ragu, dan berkata, Kakak Suyi, orang tuaku mengatakan mereka ingin kembali ke kota Guangling. Dia berada di sisi istana selama ini, berusaha menghibur orang tuanya yang sangat terkejut. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Tanya Suyi. Wen Lingsui tampak sedikit tidak berdaya. Orang tua saya hanyalah orang biasa. Setelah mengalami shock, yang mereka inginkan hanyalah pulang dan menjalani hari-hari mereka dengan damai, jadi. Suyi mengangguk. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Meski dunia sedang bergolak, kota Guangling memiliki ahli seperti Ni Teng dan Ni Beihu.
Mereka harus cukup untuk melindungi orang tua Anda. Selain itu, saya khawatir para ahli pengadilan iblis penjara surgawi tidak akan mendapatkan kesempatan lebih jauh untuk memasuki Zou Agung. Dia sudah memusnahkan hampir semua pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi yang tersebar di seluruh Zou Agung. Begitu dia memiliki waktu luang, yang perlu dia lakukan hanyalah menjelajah ke dunia bawah tanah Blue Thistle Yao Mountain dan menempatkan jebakan di dekat penghalang spasial yang terbuka. Kemudian, jika ada pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi lainnya yang berani menyeberang, mereka secara efektif akan melemparkan diri ke jaringnya. Wen Lingsui tampak santai. Itu diselesaikan begitu saja. Malam itu, Ning Sihua mengatur pesta mewah di reruntuhan rumah pedang dewa. Di aula yang diterangi lampu, setiap meja ditumpuk tinggi dengan makanan lesat. Para tamu termasuk Musi, Huang Qianjun, Feng Xiaoran, Feng Xiaofeng, dan berbagai teman lama lainnya, serta Tao Qingshan, Shen Jiusong, Puyi, dan lainnya yang sudah lama bergabung dengan Sekte Amplifikasi Mendalam. Baru setelah mereka tiba, mereka mengetahui bahwa Su Yi telah kembali. Ketika mereka melihat Su Yi duduk dengan santai di kursi paling tengah, kerumunan itu terkejut dan gembira. Mereka semua naik untuk menyambutnya, satu persatu. Perjamuan itu langsung dimeriahkan. Reuni antara teman-teman lama adalah kesempatan yang menggembirakan. Namun, seseorang yang Su Yi tidak pernah harapkan bergabung dengan mereka untuk jamuan makan. First Immortal of the Sword, Chapter 633. Dia adalah seorang wanita muda dengan pakaian ungu pucat, dan rambut hitamnya mengalir seperti air terjun. Dia sedingin es dan menyendiri, dengan sifat dingin bawaan tentang dirinya. Wen Lingzhao. Dia pernah menjadi istri nominal Su Yi dan putri surga pilihan generasi muda kota Guangling. Dia pernah menjadi salah satu murid akademi asal surga yang paling memesona, dan dia telah menarik lebih banyak pengagum tampan dan berbakat daripada yang bisa dia hitung. Namun, sejak Su Yi memutuskan pernikahan mereka tanpa kesopanan sedikit pun, dia hampir tidak pernah memasuki bidang pandangnya. Su Yi juga tidak melacak bisnisnya. Kadang-kadang, Wen Lingsui menyebutkan bahwa Wen Lingzhao merasa bersalah atas beberapa hal yang telah dia lakukan saat itu. Apa yang membuatnya merasa bersalah? Su Yi tahu, tapi dia tidak peduli. Persis seperti yang dia tulis di baris teks yang dia berikan padanya pada hari dia mengakhiri pernikahan mereka, perpisahan akan menjadi yang terbaik bagi kita berdua, jadi mari kita masing-masing mencari kebahagiaan sendiri. Dia tidak akan mengira dia akan datang ke perjamuan malam ini atas kemauannya sendiri. Biasanya, dimanapun dia muncul, dia berusaha menjauh. Apa yang adikku lakukan di sini? Wen Lingsui juga terkejut. Yang lain merasakan bahwa suasananya agak aneh, dan mereka semua memandang Wen Lingzhao. Wanita muda yang dingin dan menyendiri itu berhenti di tengah aula, lalu duduk di seberang Su Yi dan perlahan menundukkan kepalanya. Terima kasih telah menyelamatkan orang tuaku. Jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas kebaikan ini. Suaranya lembut dan lemah, namun sepertinya butuh usaha penuh. Ketika dia selesai berbicara, tangannya yang seperti batu giok mengepalkan keliman pakaiannya. Dia menundukkan kepalanya, tubuhnya yang halus tegang. Suasana diam-diam mereda. Saat dia melihat ini, hati Wen Lingsui sakit, dan dia merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Di dalam hatinya, Su Yi luar biasa, begitu pula saudara perempuannya, tetapi karena tipuan takdir, mereka tidak bisa bersama. Mereka sudah terasing. Wen Lingsui sangat menyadari bahwa saudara perempuannya sangat keras kepala dan ambisius. Ketika dia meninggalkan rumah pada malam pernikahannya, itu bukan karena dia memandang rendah Su Yi, tetapi dia menolak perjodohannya. Dia tidak mau membiarkan orang lain memutuskan nasibnya. Wen Lingsui tahu bahwa Su Yi tidak pernah membenci Wen Lingzhao, dan dia mengerti mengapa dia pergi. Dia mengerti, tapi itu tidak berarti dia menerimanya. Su Yi pada dasarnya juga bangga, dan tidak mungkin dia berusaha mempertahankan atau memperbaiki hubungannya dengan Wen Lingzhao. Alhasil, mantan suami istri ini benar-benar terasing. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Su Yi dengan tenang. Dia menatap Wen Lingzhao, tapi dia mengalihkan pandangannya. Kamu adalah kakak perempuan Lingsui. Jika Anda dalam bahaya, saya juga tidak akan mundur dan melihat Anda mati. Wen Lingzhao membeku karena tidak percaya. Tapi ketika dia mengulang kata-kata Su Yi di kepalanya, dia samar-samar mengerti. Pada akhirnya, Su Yi telah menyelamatkan orang tuanya semata-mata karena pertimbangan untuk Wen Lingsui. Demikian pula, karena Wen Lingsui dia berkata dia akan menyelamatkannya jika diperlukan. Apa yang terjadi saat itu tidak lebih penting bagiku daripada awan yang melintas di atas. Saya tidak pernah memasukkannya ke dalam hati, kata Su Yi setelah hening sejenak. Aku harap kamu bisa merasakan hal yang sama. Wen Lingzhao terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Terima kasih banyak. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Su Yi memperhatikannya pergi, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri dengan dendam dan konflik mereka yang remeh, tetapi jelas bahwa Wen Lingzhao belum sepenuhnya melepaskannya.
Dia meluangkan waktu untuk mendorongnya untuk pindah hanya karena dia tidak ingin Wen Lingsui mengkhawatirkan kakak perempuannya. Apakah Wen Lingzhao berhasil move on atau tidak adalah masalahnya. Hati Suyi tidak akan melunak hanya karena dia menundukkan kepalanya, dia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan mereka. Itu bukan sifatnya. Perjamuan dengan cepat memulihkan keaktifan sebelumnya. Semua orang bersulang untuk Suyi dan berbicara tentang hari-hari yang telah berlalu. Beberapa sedih, yang lain tertawa, sementara yang lain meratapi mereka yang hilang. Tapi mereka semua tahu bahwa mereka tidak lagi hidup di dunia yang sama dengan Suyi. Sebagian besar dari mereka masih merupakan seniman bela diri fana yang mencari tingkat martial Dao yang lebih tinggi. Suyi, sementara itu, sudah lama menjadi ahli alam Gathering Stars yang perkasa. Bagi mereka, dia seperti makhluk abadi atau dewa. Mereka mungkin bisa duduk di meja yang sama dan tertawa dan minum bersama sekarang, tetapi seiring berjalannya waktu, pertemuan seperti itu akan semakin jarang. Bahkan hanya dengan melihatnya secara langsung pasti akan sulit. Harimau tidak berteman dengan domba. Saat kultivasinya meningkat, pengejarannya akan ketinggian yang lebih tinggi akan membawanya semakin jauh dari yang lain di jamuan makan. Itu sudah tak terhindarkan. Seiring berlalunya waktu, jarak antara Suyi dan tamu malam ini hanya akan bertambah. Suyi, bagaimanapun, tidak terlalu memikirkannya. Menurut pandangannya, teman-teman lamanya aman, dan malam ini, mereka tertawa dan minum bersama. Itu sudah cukup. Setelah perjamuan berakhir, Suyi melihat Cha Jin masih menggoda bayi iblis di pelukannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Berikan dia kerekan Daois Ning. Cha Jin membeku. Tapi aku ingin. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari sesuatu, dan wajahnya yang cantik langsung memerah. Dia diam seperti nyamuk. Ning Sihua hanya bisa menyeringai aneh. Dia berjalan ke atas, mengangkat bayi itu, dan berbisik di telinga Cha Jin, tolong ingatkan rekan Daois Su untuk membuat formasi penghalang suara. Cha Jin sudah tersipu, tetapi ketika dia mendengar itu, bahkan pangkal telinganya memerah. Setelah lama berpisah, pasangan itu seperti pengantin baru. Reuni mereka seperti hujan setelah kemarau panjang. Secara alami, itu adalah malam pesona dan sentimen yang tak terlukiskan. Pagi keesokan harinya, saat Suyi merangkak keluar dari tempat tidur, Cha Jin masih tertidur lelap. Rambutnya berantakan, dan ada bekas kelelahan di wajahnya yang lembut dan berbentuk telur angsa. Tadi malam benar-benar melelahkan. Dalam semua kegembiraan, dia lupa waktu dan membenamkan dirinya dalam lautan kebahagiaan yang bergejolak. Suyi dalam semangat yang baik saat dia bangun, mandi, dan berkultivasi, seperti kebiasaannya. Dia sudah berada di ranah Gathering Stars tahap akhir, tidak jauh dari puncak. Tak lama kemudian, dia akan sepenuhnya mengeraskan fondasinya di Origin Dao. Setelah saya berurusan dengan berbagai hal sepele, saya harus mengasingkan diri, melunakkan kultivasi saya, dan terlibat dalam introspeksi untuk bersiap menantang alam manifestasi spiritual. Suyi telah memutuskan ini sejak lama. Daripada mengatakan bahwa dia telah kembali ke Zhou Agung, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia telah memilih untuk mengunjungi kembali wilayah yang sudah dikenalnya untuk memperkuat Dao Heart-nya. Dengan kata lain, dia bersiap untuk masuk ke alam manifestasi spiritual. Manifestasi spiritual adalah yang pertama dari 3 alam roh Dao. Memasukinya sama dengan melangkah ke jalur yang lebih tinggi. Selama proses ini, jiwa, tubuh, basis budidaya, dan bahkan hidup mereka sendiri akan mengalami metamorfosis, seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompongnya. Namun, memasuki alam manifestasi spiritual pertama-tama harus menjalani kesengsaraan manifestasi spiritual. Suyi sudah lama meramalkan bahwa kesengsaraannya akan berbeda dari kultivator lainnya. Sampai-sampai bahkan dengan pengetahuan tentang kehidupan masa lalunya, dia tidak bisa mengukur betapa mengerikannya kesengsaraan ini. Alasannya sederhana, terlepas dari sejarah panjang alam liar, fondasi di Grand Dao yang dia capai di Origin Dao belum pernah terjadi sebelumnya. Fondasi yang belum pernah terjadi sebelumnya menyiratkan kesengsaraan manifestasi spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah mengapa Suyi, ketika Suyi melakukan perjalanan kembali ke Zhou Agung, dia merenungkan bagaimana menghadapi kesengsaraan yang akan datang. Pada akhirnya, satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah ini, dia harus mulai dengan memeriksa Dao Heart-nya. Karena itu, dia kembali ke Zhou Agung, berjalan di jalan yang dia ambil setelah memulihkan ingatannya sekali lagi, dan menyisir pengalamannya. Membantu pohon belalang tua di Pondok Aprikot mendapatkan kesadaran, menyelamatkan kota Guangling dari gelombang binatang, melenyapkan istana iblis penjara surgawi, menyelamatkan Zhou Agung dari banjir dan kebakaran, semua itu, sebenarnya, adalah cara bagi Suyi untuk memutuskannya, ikatan karma. Berkultivasi dan mencari Dao tidak membutuhkan keserakahan. Ikatan karma dan pertemuan kebetulan semuanya memiliki kebenaran yang mendalam di baliknya. Melihat kembali jalanku sejauh ini, aku tidak perlu malu, dan tidak ada kekhawatiran lebih lanjut, pikir Suyi. Dia benar-benar mengosongkan pikirannya, auranya semakin tenang.
Pada hari itulah Suyi mulai berkultivasi di dalam reruntuhan rumah pedang dewa. Dia tidak lagi memperhatikan urusan luar. Ketika dia memiliki waktu luang, dia akan membimbing Ning Xihua, Wen Lingsui, dan Cha Jin dalam kultivasi mereka, merasa santai dan nyaman. Sehari kemudian, Yuan Heng, Bai Wenxing, dan Ge Qian tiba di reruntuhan rumah pedang dewa. Mereka untuk sementara berpisah untuk menargetkan pangkalan pengadilan iblis penjara surgawi di Silver Flame, kuil harta karun, dan pegunungan Heaven Vault Yao. Namun, ketika mereka pergi ke Blue Thistle Yao Mountain untuk berkumpul kembali dengan Suyi, Raja Penelan Laut, Ge Changling, memberitahu mereka bahwa Suyi telah pergi ke lautan roh caotik. Mereka bertiga segera bergegas. Kedatangan mereka mengakibatkan keributan lagi. Terutama Yuan Heng. Dia telah banyak berubah sehingga mengejutkan Ning Xihua, Tao Qingshan, Cha Jin, dan yang lainnya. Hanya beberapa bulan sebelumnya, Yuan Heng adalah seorang kultivator penghindaran biji-bijian, dan dia baru saja mengalami metamorfosis untuk menjadi seorang kultivator Yao sejati. Namun sekarang, dia sudah berada di alam Gathering Stars. Siapa yang tidak akan terkejut? Melihat ini, mereka memahami secara mendalam apa yang diwakili oleh kultivasi bersama Suyi. Seperti kata pepatah lama, ketika seseorang mencapai Dao, bahkan anjing dan ayamnya pun naik. Kemudian pada hari itu, Suyi menginstruksikan Yuan Heng untuk mengawal Wen Changtai dan Qin King kembali ke Zhou Agung. Beberapa seniman bela diri lainnya pergi bersama mereka, termasuk Mu Xi dan Shen Jiusong. Suyi secara praktis telah memusnahkan setiap kultivator pengadilan iblis penjara surgawi di Zhou Agung. Sekutunya tidak lagi puas bersembunyi di dalam reruntuhan, dan mereka berencana untuk meredam diri mereka sendiri di dunia luar. Suyi secara alami tidak keberatan dengan ini. Dia bisa melindungi mereka untuk sementara, tapi dia tidak bisa melindungi mereka selamanya. Jalan apapun yang mereka pilih, mereka harus menempuhnya dengan kedua kaki mereka sendiri. Wen Lingzhao memilih untuk pergi bersama orang tuanya dan tinggal di kota Guangling. Suyi tidak terlalu peduli, tetapi karena mempertimbangkan Wen Lingsui, dia tetap memberi Wen Lingzhao jimat pertahanan. 3 hari lagi berlalu. Suyi sedang menyempurnakan satu set harta sihir untuk digunakan dalam menempatkan formasi ketika seseorang tiba-tiba berhenti di luar ruang kerjanya, berlutut, dan bersujud. Ini tidak lain adalah Yingke. Tuan Su, Yingke dari ras naga banjir hitam telah datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan memang, rasa terima kasihnya tertulis di seluruh wajahnya, serta kekaguman yang tulus. Yingke mengira dirinya sudah mati. Ketika dia bangun, dia hampir mengira dia berada di dunia bawah. Hanya setelah Ning Xihua menjelaskan situasinya, dia mengerti, Suyi telah menggunakan metode yang tidak dapat dipercaya untuk menyelamatkannya dari ambang kematian. Suyi meliriknya, "Bangun, kebetulan ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan untuk saya." First Immortal of the Sword, Chapter 634. Sekilas Suyi tahu bahwa Yingke belum pulih dari luka-lukanya, bahkan basis kultivasinya telah pulih sepenuhnya. Ini adalah demonstrasi yang jelas dari keajaiban darah emas jiwa es. Tuan Su, tolong beritahu saya apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Yingke bangkit dan membungkuk sekali lagi. Kamu tidak perlu terlalu sopan dan pendiam, kata Suyi. Dia masih mengerjakan harta sihir formasi, dan dia tidak terlalu banyak melihat ke atas. Untuk saat ini, masuk dan duduk. Saat itulah Yingke melangkah melewati kusen pintu dan memasuki aula. Ketika dia melihat bahwa Suyi fokus pada tugas yang ada, dia ragu-ragu, lalu duduk bersila di atas sajadah terdekat. Dia menegakkan punggungnya, dan ekspresinya serius. Jadi, Tuan Su sudah berada di puncak alam bintang berkumpul. Yingke dalam hati merasa sedih. Dia masih ingat pertama kali dia melihat pemuda berbaju biru di Broken Dragon Cliff. Dia memiliki sifat abadi yang jatuh, namun dia hanya berada di alam penghindaran butir. Sekarang, hanya 3 bulan kemudian, dia sudah menembus 2 alam, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki Spirit Dao. Namun, Yingke tidak berani memandang Suyi sebagai kultivator alam Gathering Stars yang khas. Ning Xihua telah memberitahunya tentang bagaimana Suyi mengalahkan King Luo, dan bagaimana Suyi menggunakan metode ajaib untuk membawanya kembali dari ambang kematian. Di hati Yingke, Suyi sekarang tidak berbeda dengan makhluk abadi sejati. Itu semua adalah harta ajaib untuk menempatkan formasi. Aku ingin tahu untuk apa Master Su menyempurnakannya. Yingke memperhatikan bahwa sudah ada segunung bendera formasi dan cakram formasi yang sudah jadi di samping Suyi. Mereka berkilauan dengan cahaya spiritual, dan mereka akan sangat sulit untuk dilewatkan. Saat dia merenung, Suyi menyelesaikan bendera formasi terakhir dan menyisihkannya. Dia kemudian bangkit, meregangkan tubuh, mengeluarkan sebotol anggur, dan meneguknya sebelum akhirnya berbicara kepada Yingke. Saya ingin Anda membawa bendera dan cakram formasi ini ke Zhou Agung dan membuat jebakan di dunia bawah tanah Blue Thistle Yao Mountain. Yingke bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Aku tidak mengecewakanmu. Suyi tidak bisa menahan tawa. Jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Yingke mau tak mau terlihat sedikit malu.
Ada total 360 harta sihir di sini, dan mereka dapat dikumpulkan menjadi formasi besar yang terdiri dari 18 batasan yang lebih kecil. Itu disebut formasi pemurnian darah Alhaven. Ketika kamu menempatkan formasi, Sui kemudian menjelaskan trik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menempatkan formasi satu persatu. Pada saat dia selesai, Yingke hanya bisa terkesiap. Sekarang setelah dia memahami rahasia formasi, dia menyadari betapa menakutkannya ketika itu beredar. Setiap kultivator realem manifestasi spiritual yang menemukan diri mereka terjebak di dalam memiliki sedikit harapan untuk melarikan diri. Mereka hampir pasti mati sebelum membebaskan diri. Apa yang benar-benar membuat Yingke gemetar adalah ketika formasi ini beredar, itu tidak hanya terhubung dengan momentum langit dan bumi dan energi spiritual sekitar, itu bahkan bisa memurnikan esensi darah pembudidaya. Lebih jauh lagi, semakin banyak esensi darah yang disempurnakan, semakin kuat jadinya. Ini tidak diragukan lagi, tidak dapat dipercaya. Apakah kamu mendapatkan semua itu? Tanya Sui. Yingke mengangguk. Ya, Tuan Su. Tinggalkan patung Buddha di belakang. Anda harus segera berangkat ke Zhou Agung, kata Sui. Ya Pak. Yingke mengeluarkan patung itu dan menyodorkannya pada Sui dengan kedua tangannya. Dia kemudian melangkah keluar dari aula, membawa bendera dan cakram formasi bersamanya. Sui memperhatikan Yingke pergi, lalu melirik patung itu. Patung Buddha ini berasal dari reruntuhan Taman Meditasi Prajna di kuil harta karun Gunung Yao. Ketika dia meninggalkan Broken Dragon Cliff, Sui mempercayakannya pada perawatan Yingke. Dia melakukan ini agar Yingke bisa mengamati bentuk naga yang melingkar di punggung biksu itu. Asal-usul patung itu sebenarnya cukup mengesankan. Sui masih ingat, ketika dia pertama kali memeriksa patung itu, dia menyaksikan pemandangan tak terbatas dari seorang biksu berjubah putih yang mengendarai naga sejati menembus bintang-bintang. Sui segera menyimpulkan bahwa 30.000 tahun yang lalu, sebagai tanah suci Buddha terbesar di benua Azure, Taman Meditasi Prajna kemungkinan besar adalah rumah bagi keturunan naga sejati. Patung Buddha adalah bukti lebih lanjut. Itu menggambarkan seorang biksu duduk dalam meditasi, tangannya membentuk segel teratai dan seekor naga sejati melingkar di punggungnya. Itu diukir dari tulang kelahiran naga sejati. Ketika larangan kegelapan kuno pertama kali menimpa benua Azure, para pembudidaya Buddha dari Taman Meditasi Prajna kemungkinan besar meninggalkan benua Azure dan melanjutkan jauh ke langit berbintang untuk mencari tempat untuk melanjutkan kultivasi mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan meninggalkan sekte mereka sepenuhnya tanpa perlindungan, pikir Sui. Sui berencana menghancurkan patung Buddha itu menjadi bubuk tulang. Ketika Yingke kembali, dia akan memberinya makan. Dengan cara ini, Yingke tidak hanya mewarisi bakat bawaan Bais dari tulang kelahirannya, dia juga akan menggunakan tulang kelahiran naga sejati untuk meredam tubuh fisiknya. Ini secara signifikan akan meningkatkan peluangnya untuk mengalami metamorfosis, menjadi naga sejati, dan memasuki alam kekaisaran. Waktu berlalu. Sehari kemudian, Yuan Heng kembali dari mengawal Wen Changtai dan Qin King. Dia membawa Raja Penelan Laut, Ge Changling, bersamanya. Ini atas permintaan Ge Qian. Dia berharap tuannya bisa berkultivasi di sini di reruntuhan rumah pedang dewa juga. Sui secara alami tidak menolak. 3 hari kemudian, Yingke dengan lancar menyelesaikan misinya dan kembali. Sui kemudian memberinya tulang kelahiran Bais dan bubuk tulang naga sejati yang telah disiapkan, serta warisan yang disebut mantra inkarnasi naga petir tanpa tanduk kepada Yingke. Bais memiliki kendali bawaan atas petir dan awan, sedangkan mantra inkarnasi naga petir tanpa tanduk adalah warisan inti dari naga petir tanpa tanduk. Itu berisi kebenaran ajaib dari Dao of Lightning. Setelah Yingke memperoleh sebagian dari bakat Bais, berkultivasi sesuai dengan mantra inkarnasi naga petir tanpa tanduk akan sangat menguntungkannya. Menerima hadiah yang murah hati ini membuat Yingke tanpa sadar bingung. Gelombang mengalir melalui hatinya, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Bagaimana dia bisa gagal untuk menyadari bahwa bagi seseorang yang ingin bermetamorfosis menjadi naga sejati, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Jenis yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan Su. Yingke berlutut dan bersujud. Ini adalah takdir, dan memang benar itu terjadi padamu, kata Sui dengan santai. Mengingat temperamen Yingke dan kepatuhan teguh pada janjinya, Sui secara alami tidak akan pelit dengannya. Sebenarnya, selama beberapa hari terakhir, Sui telah mengirimkan beberapa teknik kultivasi dan membagikan beberapa harta. Ning Xihua, Cha Jin, dan Wen Lingsui semuanya menerima hadiah yang murah hati. Bahkan Tao Qingshan, Huang Qianjun, dan yang lainnya menerima bagian mereka. Harta karun ini tidak terlalu berharga bagi Sui, dan dia tidak kekurangan warisan dan metode kultivasi. Hadiah-hadiah ini tidak berarti banyak baginya. Namun, mereka sangat berarti bagi penerimanya. Waktu berlalu. Tak lama, 2 bulan telah berlalu. Itu sudah bulan pertama tahun berikutnya. Di luar reruntuhan, saat energi spiritual langit dan bumi pulih, badai melanda seluruh dunia. Setiap bangsa duniawi di bawah langit berada dalam kekacauan.
Sosok mempesona yang tak terhitung jumlahnya menjadi terkenal di tengah kekacauan, Mereka menulis legenda mereka dengan darah. Banyak gunung terkenal dan perairan spiritual berubah, dan tentara bertempur untuk mendudukinya. Misalnya, 8 pegunungan besar Yaozhou Agung, 3 lahan terlarang besar Qin, dan seterusnya. Semua sudah menjadi lahan berharga kelas 1. Selain itu, beberapa faksi dunia lain telah menyeberang, menyerang dan menduduki wilayah di dunia yang sudah penuh gejolak. Mereka juga mulai merekrut untuk meningkatkan kekuatan mereka. Fraksi besar dan kecil melonjak, seperti rebung setelah hujan deras. Ini adalah perubahan yang dihasilkan dari pemulihan energi spiritual. Saat energi spiritual ambien menjadi semakin padat, itu terus-menerus mengubah benua Azure. Ini adalah tanda zaman Radiant yang akan datang. Tirai perlahan-lahan terbuka karena gelombang pertumpahan darah dan kekacauan yang akan menyapu semua yang ada di bawah langit. Langit dan bumi berubah, keseimbangan kekuatan berubah, semuanya berubah. Mereka yang tidak bisa beradaptasi ditakdirkan untuk tertinggal. Mereka yang berani maju dengan gagah berani memiliki kesempatan untuk melompati gerbang naga dan memperbaiki diri mereka sendiri. Ini tidak hanya berlaku untuk manusia di dunia duniawi. Bahkan roh alam dari pohon dan rerumputan, binatang roh, dan jiwa yin di alam liar akan mengalami transformasi berulang saat dunia berubah di sekitar mereka. Itu seperti banjir yang menyapu seluruh dunia. Mereka yang mengikuti arus akan berkembang. Mereka yang melawannya akan tenggelam. Pada saat yang sama, para pembudidaya akan mencari dan bersaing untuk mendapatkan keberuntungan. Itu adalah kesempatan ideal untuk menerobos. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Sui. Dia menghabiskan 2 bulan terakhir dalam pengasingan, mengabaikan urusan duniawi. Aku hanya melewatkan kesempatan yang tepat. Sui akhirnya membuka matanya setelah meditasi ekstensif. Kehadirannya setenang dan sederhana seperti permata yang belum dipotong, sederhana dan tidak berbentuk. Ini adalah waktu terlama yang dia habiskan dalam pengasingan sejak reinkarnasinya. Namun, kali ini berbeda. Dia tidak mencari terobosan dalam dao tertentu. Sebaliknya, dia menghabiskan waktu ini untuk menyisir pengalamannya dan menyelesaikan kondisi mentalnya. Itu seperti praktik Taois, duduk terlupakan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kondisi mental yang sempurna. Sekarang, Sui sudah mencapai ini. Peluang adalah masalah takdir. Saat teratai mekar, kupu-kupu akan datang atas kemauannya sendiri. Memaksakan masalah ini akan menyebabkan hasil yang lebih rendah. Sui bangkit, meletakkan tangannya di belakang, dan meninggalkan kamarnya yang terpencil. Rekan Taois, aku sudah menunggumu. Begitu Sui meninggalkan aula, dia melihat Ning Sihua berdiri di sana. Sepertinya dia sudah lama berada di sana, dan dia berjalan ke atas untuk menyambutnya kembali. Jangan bilang ada sesuatu yang terjadi. Sui melihat sedikit kecemasan dalam ekspresi Ning Sihua. Ning Sihua segera menjelaskan, 5 hari yang lalu, Sekte Wrath of Heaven mengirimi kami seorang utusan, yang menanyakan namamu. Anda telah diundang untuk menghadiri Cloud Terrace Assembly. Sui membeku. Sekte Wrath of Heaven apa? Majelis Cloud Terrace apa? Dia belum pernah mendengar kedua nama itu sebelumnya. Ning Sihua buru-buru menjelaskan. Rekan Taois, Anda belum mengetahui hal ini, tetapi selama 2 bulan pengasingan Anda, keseimbangan kekuatan telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Rupanya, Sekte Wrath of Heaven adalah faksi kultivasi dari dunia lain. Mereka memiliki fondasi yang kuat, dan ahli mereka sebanyak pohon di hutan. Mereka menjadi terkenal di Great Qin, dan mereka sudah menjadi salah satu faksi tingkat puncaknya. 5 hari sebelumnya, Sekte Wrath of Heaven mengeluarkan undangan ke faksi teratas dan pakar dari Zhou Agung, Wei, dan Qin. Mereka mengadakan pertemuan di Cloud Terrace untuk diskusi penting. Rekan-rekan Taois, meskipun Anda telah mengasingkan diri selama 2 bulan terakhir, kisah-kisah tentang bagaimana Anda menyapu kehadiran pengadilan iblis penjara surgawi di Zhou Agung masih ada di bibir semua orang. Tidak aneh jika Sekte Wrath of Heaven akan mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan mereka, kata Ning Sihua. Minat Sui sudah berkurang. Dia melambai dengan acuh. Tolak saja. Ning Sihua meringis. Jika semudah itu, aku tidak akan menunggumu di sini. Apa maksudmu? Alis Sui terangkat. Ning Sihua menghela nafas tak berdaya. Utusan Sekte Wrath of Heaven telah menunggumu di luar reruntuhan. Meskipun dia berbicara dengan rendah hati dan sopan, dan meskipun dia tidak melewati batas, dia sangat keras kepala. Dia bilang dia harus memberimu undanganmu secara pribadi dan sampai dia mengirimkannya, dia tidak akan pergi apapun yang terjadi, bahkan jika kita membunuhnya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.